have to act now! Their numbers are increasing. We won't survive this! Countries all over the world ordered nationwide lockdown due to COVID-19 outbreak. The cities are filled with coronavirus terrorizing the streets to infect everyone on their way. Businesses have been shut down. People are staying at home, waiting hopelessly for a solution. The world wants to return to their normal lives quickly. But how realistic is it? It is goddamn realistic. Alright, Cap, check. Deadpool, check. Sonic, check. Bald Guy, check. Fake Iron Man, check. Tom Hanks infected Robert Pattinson, check. The Witcher, check. Wait, didn't you guys just quit your roles? Shut up. Stop talking. Jeez. John Cena, check. Hey, has anybody seen John Cena? That's weird. Parker, check. Banner, check. Goku, check. Okay, 2 guys are missing. Where's Professor and the kid? Alright, people, hear me out. Where were you? You were supposed to be here an hour ago. Shut up! Open the flashlight, Morty. So here's the plan. For those of you who have shit geography knowledge, we have 7 continents in the world. Oh, Christ! 6 of them are infected from COVID-19. Oh my God! We will split into 6 different groups. I'll give the groups the cure that I developed to clear these continents. Just find a high point in those places. When I give you the mark, shoot the cure to the sky with these guns. You will have to shoot it at the same time. Got it, morons? Why at the same time? They will have to link to each other in the atmosphere. Wait, that's it? It looks really easy. We will see about that. Where's Thor? Somewhere in the galaxy. We don't know. Why am I here? Hey, if you can bring him, why don't you bring more people to help us? Okay. Yeah, that's it. Wow, that was awesome! Let's go save the world! On my mark. 5, 4, 3, 2, 1. Now! Ngapain saya nonton cemen? Nanti Sehat, Pak. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Haji Burhan. Bapak ada keperluan apa ya? Saya mau jenguk anak saya yang di Putri. Mas, kalau untuk masuk pandemi COVID ini, anak pesantren
santriwati, Pak. Kok bisa begitu peraturannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Banyak, Pak, yang harus dibantu, Pak. Apa itu? Saya ini kan jauh-jauh dari Bangka Belitung sana mau ke sini nengokin anak saya, cuman di stop sama petugas 2 orang ini. Bilangnya nggak boleh. Ya. Masa nggak ngerti keadaan kita, Pak? Jauh-jauh dari sana ke sini cuman pengen ketemu, pengen lihat batang hidung anak kita aja. Ya. Masa nggak diizinin? Oke. Bukan sedikit biaya kita dari sana ke sini, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Anaknya kelas berapa, Pak? Anak saya kelas 3C Putri. Kelas 3C Putri. Iya. Wali kelasnya? Wali kelasnya Ustadz Ibni Subiar kalau nggak salah itu namanya. Sebelumnya Bapak baca informasi nggak di grup? Informasi, sering baca informasi. Cuman terkait untuk ini, ya intinya pokoknya saya mau ke sini melihat anak saya aja. Mungkin ini ada sedikit miss di Bapak ini. Karena wali kelas sebelumnya memang sudah menginformasikan lewat grup wali santri masing-masing. Terkhusus dengan tidak diberlakukannya kunjungan wali santri ke pesantren, Pak. Alasannya, Pak? Itu yang pertama, mohon didengarkan dulu. Yang kedua, selain tidak dibolehkan kunjungan, semua paket yang dikirimkan langsung oleh santri ke pesantren itu kita hentikan dulu. Semuanya lewat ekspedisi. Dengan alasan kondisi pandemi seperti ini, kita memperketat semua protokol kesehatan, termasuk salah satunya kita perketat kunjungan wali santri langsung ke pesantren, Pak. Alasannya kenapa? Ini kan anak-anak saya, Pak. Betul. Masa saya nggak punya hak? Betul. Kewajiban saya sudah saya penuhi di pesantren ini. Ya. Saya punya hak ketemu anak saya. Ya. Justru hak kami lebih besar, Pak, dari hak Bapak sendiri. Bapak oke lah, selaku orang tua Bapak punya hak sepenuhnya kepada anak Bapak di pesantren. Tapi kami mengurusi bukan hanya anak Bapak saja. Kami mengurusi banyak santri di sini sekitar 4.000-an. Oh, itu udah tanggung jawab pesantren. Ya, mohon dipahami dulu, Pak. Dengan kondisi seperti ini kami berlakukan semua protokol kesehatan, termasuk tidak dibolehkannya kunjungan wali santri. Alasannya, Pak, kenapa nggak boleh, Pak? Bapak tahu kondisi saat ini dengan pandemi yang ada. Oh, kalau nunggu pandemi berakhir kapan nengokin anak saya hanya, Pak? Sekarang begini, Pak, kalau misalkan Bapak tidak menerima dengan peraturan yang kami terapkan dengan alasan kekhawatiran Bapak, sementara Bapak tidak mengkhawatirkan kondisi keselamatan Bapak sendiri, Bapak tidak bermasker loh. Apa itu fungsinya masker itu, Bapak harus paham. Kita kan tidak tahu ketika Bapak di jalan tidak menggunakan protokol kesehatan, lalu Bapak terpapar. Saya nggak di luar tuh, saya dari bandara ke sini nggak kontak sama siapa-siapa, langsung ke sini. Dan nggak saya. bisa, Pak. Kami pihak pesantren pun berhak. Bapak ini nggak paham ini berarti prosedurnya ini. Nah, seperti ini, Pak. Hal-hal yang memang sudah diinformasikan oleh wali kelas, ini saya khawatir Bapak tidak buka informasi. Saya udah baca, Pak, dari awal, Pak. Ya. Masa saya datang ke sini nggak memahami keadaan? Karena saya paham, saya pengen lihat keadaan anak saya, Pak. Oke. Berarti Bapak miss dari awal nih, Pak. Semua wali santri yang memang sudah membaca informasi dari kami, mereka semuanya mengikuti aturan dari kami. Ini sudah diberlakukan, Pak. Bukan hanya dari luar saja. Guru-guru yang dari dalam itu kita tidak bolehkan untuk keluar, Pak. Semuanya stay di pesantren. Kita memutus mata rantai pencegahan COVID-19. Kita tidak pernah tahu kapan virus itu datang, dari mana, dari siapa terpaparnya, dengan usaha. Ya kalau memang nggak tahu, ya kan Bapak juga nggak tahu nih saya bawa virus apa enggak. Ya, saya boleh lah untuk masuk. Seandainya Bapak ternyata OTG membawa virus, tahu-tahu Bapak ketemu dengan anak Bapak. Saya dan ini anak sehat, Bapak Pak, keadaannya, Pak. Sehat nggak banget bisa. ini, Pak. Sehat secara fisik nggak bisa, Pak. Bapak Kita ini memutus mata rantai, kita mencegah semuanya, Pak. Pak, saya ini Pak jauh-jauh, Pak. Tolonglah, Pak. Masa nggak ada dispensasi, Pak, buat saya, Pak? Oh, mohon maaf, Pak, nggak bisa. Kita berlakukan untuk semuanya, Pak. Saya ini, Pak, berangkat dari Bangka Belitung udah berapa juta habis buat tiket, belum buat kembalinya. Masa lihat batang hidung anak saya aja nggak boleh, nggak bisa, Pak? Nggak bisa. Itu darah daging saya, Pak. Bapak tidak membaca informasi yang kita sampaikan di wali santri. Betul kan? Saya baca sekilas, Sesibuk Pak. apa Bapak di rumah? Saya sibuk sekali, Pak. Harusnya Bapak ikuti informasi yang sudah beredar di informasi wali kelas dengan wali santri, dan itu sudah menjadi ketetapan pesantren, Pokoknya Pak. saya intinya kecewa, Pak. Saya udah jauh-jauh datang dari sana ke sini nggak ketemu anak saya dua orang, Pak. Sekarang saya tanya, kalau anak saya sehat, iya, Pak. Mohon maaf, kami dari awal sudah baik-baik. Bapak terlalu ngegas seperti ini. Mohon maaf nih. Sekarang ini saya bukan tanya. ngegas, Pak. Ini memang adat saya di Sumatera begitu. Oke, saya paham dengan karakter orang Sumatera, termasuk Bapak. Bapak dari Bangka Belitung, kan? Iya, saya Bangka Belitung, Pak. Saya tanya, sampai saat ini Bapak percaya nggak ke pesantren?
Kalau Bapak tanya pesantren ya percaya, kalau nggak percaya ngapain saya masuk Kalau di sini? Bapak masih mempercayakan dengan pesantren, mohon kerjasamanya. Saya selaku Ketua Satgas Pencegahan COVID-19, mohon untuk difahami ya, semua yang sudah berlaku di pesantren ikuti aturan. Selama Bapak masih percaya dengan pihak pesantren, ikuti aturannya. Saya ikuti semuanya Pak, masa untuk ketemu aja sekali nggak aja bisa, Pak. Nggak bisa, kita sudah punya kebijakan, keputusan sudah diketuk palunya dan memang sudah diatur semuanya Pak. Udahlah Pak, kalau memang nggak bisa Pak, tapi tetap saya kecewa pokoknya Pak. Ya nggak pesantren, masalah, Pak. nggak masalah. Yang jelas kami semuanya bertanggung jawab. Anak Bapak di sini menjadi tanggung jawab kami Pak. Selama anak Bapak di pesantren, sama anak saya nih Pak, asal kau tahu lah Pak pokoknya. Pokoknya terjadi apapun, mau sakit atau gimana harus tanggung jawab semuanya. Siap. Ini sudah menjadi bagian tanggung jawab pesantren Bapak harus tanggung jawab penuh Pak sama anak saya Pak. Siap. Kami selaku mewakili pesantren, kami tanggung jawab sepenuhnya Pak. Saya balik aja lah kalau begitu ya, Pak. silakan. Bapak kembali lagi ke tempat. Nggak bagus pelayanan di sini nih, macam apa lah ini. Ya, silakan Pak. Sudah didata Ustaz? Dicek suhu tadi ya? Sudah. Dicek suhu, sudah disemprot. Ya sudahlah, ini kan hal-hal yang seperti ini sudah biasa ya. Yang penting Ustazah selaku penjaga posko, mohon untuk serius. Semua akses dari luar ke dalam untuk diperketat, termasuk guru-guru yang dari dalam keluar itu didata dan mohon informasikan ke kami. Semuanya harus dengan protokol kesehatan. Tetap semangat ya. Ya. Lancarkan jutaan anak Indonesia sekolah di rumah dengan Galaxy A01 Core, A01, dan A11. Cicilan mulai 90 ribuan, dapat paket kuota 48 GB. Tiap masalah pasti ada solusinya. Ada wabah, ada juga antisipasi. Santri sehat sudah pasti teruji. Protokol kesehatan selalu kami taati. Memakai masker kami jalani, cuci tangan dan jaga jarak kami ikuti. Jaga diri dengan memperbanyak nutrisi, jaga hati dengan zikir dan mengaji. Setiap makhluk itu pasti akan diuji. Perjuangan menghadapi ujian harus bisa kita lalui. Dan yakin pertolongan Allah itu pasti. Sejak adanya virus COVID-19 begitu meresahkan semua manusia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Tapi hingga kemarin sore sudah ada 19 kasus infeksi virus corona di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Musyawarah seringkali dilakukan oleh tim Satgas COVID-19. Beberapa keputusan diresmikan dan diberitahukan kepada wali santri dengan berbagai pertimbangan. Proses pengambilan keputusan sangatlah tidak mudah. Setiap keputusan ditetapkan, pasti ada beberapa wali santri yang pro dan kontra. Musyawarah dilakukan secara berkali-kali oleh tim Satgas UKI agar keputusan yang ditetapkan maslahat untuk semuanya. Membuat suatu keputusan selalu dihubungkan dengan suatu masalah. Seorang pemimpin atau ketua jika dihadapi dengan suatu masalah, maka ia harus segera bertindak dan bergerak mencoba untuk memecahkan masalah yang datang. Alasannya kenapa? Ini kan anak-anak saya, Pak. Masa saya nggak punya hak? Kewajiban saya sudah saya penuhi. Saya punya hak. Masalah yang sedang kita hadapi saat ini berkaitan dengan musibah yang dirasakan oleh banyak orang. Bahkan, seluruh dunia terkena dampaknya. Tim Satgas COVID-19 UKI tidaklah diam. Kami selalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Satgas Desa juga kecamatan. Dan tetap arahannya pondok tidak memulangkan santri.
tetapi mencegah dan memutus mata rantai penyebaran dengan membatas atau memisahkan santri yang bergejala dengan santri yang sehat. Kami juga menyebar angket kepada wali santri, karena kami khawatir salah langkah. Biar bagaimanapun, hak pengasuhan anak mutlak dimiliki oleh orang tuanya. Apabila orang tua masih percaya anaknya bertahan di pesantren, insya Allah pesantren akan berusaha semaksimal mungkin memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Sebaliknya, wali santri yang khawatir dipersilakan untuk menjemput anaknya dan mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Kami juga sudah menyiapkan konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya menjadi tantangan yang berat bagi pesantren, terancam terpapar waktu, tenaga serta materi tersita lebih banyak untuk menangani kasus COVID ini. Tapi lagi-lagi, pesantren harus menjaga kepercayaan dengan tidak memulangkan bukan berarti kami tidak khawatir. Tapi dengan memulangkan santri, kita lebih khawatir santri akan menyebarkan ke yang lainnya. Di dalam Islam diajarkan, apabila kita berada dalam suatu lokasi wabah, kita tidak diperkenankan kemana-mana dan harus tetap berdiam. Karena ketika kita berkeliaran, kita akan membahayakan sekitar. Saran dan masukan wali santri dari hasil angket juga kami perhatikan dan diskusikan dengan berbagai pihak. Jadi, kami tidak bertahan dengan satu keputusan dan diam. Kami koordinasi ke sana kemari, dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, pertolongan datang dari mana-mana. Sebaik-baiknya rencana adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikhtiar dan berencana. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kami. Semoga ikhtiar ini membawa maslahat untuk semua pihak, untuk santri, pesantren, dan wali santri, serta seluruh keluarga besar pesantren. Ucapan terima kasih pada segenap tim Satgas COVID-19 di Pesantren Modern Ummul Qura Al-Islami. Semoga dedikasi dan perjuangan yang tak kenal lelah ini menjadi ladang pahala dan Allah balas dengan limpahan keberkahan lainnya. Amin ya robbal alamin.